Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang frekuensi satu kejadian. Sekarang apa itu frekuensi satu kejadian? Kita lihat dulu permasalahan pertama. Misalnya kita melempar satu buah dadu, di mana kemarin kita sudah belajar satu buah dadu itu ruang sampelnya adalah 6 pangkat N. Karena satu buah dadu, maka N-nya adalah 1, jadinya N pangkat 1, 6 pangkat 1 itu sama dengan 6. Maka ruang sampel untuk satu dadu itu adalah 6. Di sini kita misalkan kejadian A itu adalah bilangan ganjil. Bilangan ganjil pada dadu yaitu 1, 3, 5. Maka banyaknya kejadian pada A atau NA itu sama dengan 3. Sehingga untuk mencari peluang suatu kejadian, keluarnya bilangan ganjil itu rumusnya kemarin NA per NS. NA itu adalah banyaknya kejadian 3, NS itu ruang sampelnya 6. Jadinya 3 per 6 kita perkecil dapatlah setengah. Setengah ini adalah peluang kita lakukan pelemparan satu dadu. Kemudian kita lempar lagi satu dadu lagi. Apabila kita lempar satu dadu lagi, maka peluangnya pasti juga setengah. Kemudian kita lempar lagi dadu yang ketiga, pasti peluangnya keluarnya bilangan ganjil juga setengah. Kita lempar lagi dadu yang keempat, pasti peluangnya juga setengah. Apabila kita melakukan pelemparan sebanyak 4 kali, maka frekuensinya itu menjadi 2. Jadi frekuensi kejadiannya atau harapannya adalah 2. 2 ini kalau kita peroleh dari banyaknya pelemparan tadi adalah 4 dikali dengan peluang satu kejadian itu adalah setengah, maka dapatnya 2. Jadi frekuensi harapan akan terjadi yaitu banyaknya pelemparan kita lakukan yaitu 4 kita kalikan dengan sekali peluang pada satu pelemparan, hasilnya 2. Sehingga ini dapat kita simbolkan dengan 4 ini adalah banyaknya pelemparan, kita simbolkan dengan N. Setengah ini adalah peluang satu kejadian yaitu peluang A. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa frekuensi satu kejadian itu adalah banyaknya kejadian A yang kita harapkan dengan beberapa kali percobaan yang dilakukan. Disimbolkan dengan FA dan dirumuskan dengan N kali PA. N ini adalah banyaknya percobaan, PA ini adalah peluang kejadian pada satu percobaan, itu peluang A. Kita lihat contoh berikut ini. 3 buah uang logam dilambungkan serentak sebanyak 160 kali. Tentukan frekuensi harapan yang akan muncul jika kita lakukan 3 buah uang logam ini kita lempar akan keluar 2 gambar dan 1 angka. Frekuensi yang ditentukan itu adalah N kali peluang A, di mana peluang itu adalah banyaknya kejadian dibagi dengan ruang sampel. Langkah pertama kita cari ruang sampel. Untuk uang logam, kemarin uang logam ruang sampelnya adalah 2 pangkat N. Karena uang logamnya ada 3, maka N kita ganti dengan 3. Sehingga hasilnya 2 pangkat 3 yaitu 8. Jadi ruang sampel untuk 3 buah uang logam yaitu 8. Sekarang kita tentukan kejadian A, di mana kejadian A ini adalah 2 gambar dan 1 angka. Untuk menentukan 2 gambar dan 1 angka ini, kita harus menggunakan tabel. Jadi kalau soalnya uang logam atau dadu, sebaiknya kita menggunakan tabel. Tabel, pada pertemuan pertama, pada video sebelumnya, di ruang sampel, kita sudah membuat bagaimana cara menentukan tabel kalau dia 3 buah uang logam. Coba kembali lihat video sebelumnya, bahwa tabel untuk 3 buah uang logam ini hasilnya. Sekarang dari 3 uang logam itu, tabel yang kita peroleh ini, 8 buah ini, itu kita cari yang mana yang 2 gambar dan 1 angka. Ini yang pertama, yang kedua, yang ketiga.
maka peluang kejadian A, NA yang 2 gambar dan 1 angka itu, sehingga peluang kejadian A 2 gambar dan 1 angka itu adalah banyaknya kejadian A tadi adalah 3 dibagi dengan ruang sampel 8, sehingga peluang kejadian itu adalah 3/8. Ini peluang kejadian pada satu percobaan. Sekarang kita disuruh melakukan percobaannya sebanyak 160 kali. Berapa frekuensi harapannya? Maka kita gunakan rumus frekuensi, yaitu N. N itu adalah banyak percobaan, yaitu 160. Peluang A itu adalah 3/8, sehingga frekuensi harapan akan muncul itu adalah 60 kali. Inilah jawaban soal nomor 1. Soal nomor 2. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas tentang peluang, bagaimana cara menentukan peluang apabila di dalam suatu media itu terdapat beberapa benda, yang benda itu akan diambil beberapa buah. Contoh soal ini, di dalam botol. Dalam botol ini ada 2 kelereng merah dan 4 biru. Akan diambil 3. Yang akan diambil 3 ini akan dibagi lagi. 3 ini kemungkinan terambil 1 merah dan 2 biru berapa? Kalau ketemu soal seperti ini, kita mengambil benda itu langsung sekaligus 3, kemudian 3 itu kita bagi lagi, maka kita menggunakan kombinasi untuk menentukan peluang. Peluangnya adalah banyak kejadian A dibagi dengan ruang sampel. Langkah pertama, kita tentukan dulu ruang sampel. Ruang sampelnya yaitu keseluruhannya kelerengnya ada 6, akan kita ambil 3. Maka ruang sampelnya seperti video sebelumnya, yaitu 6 kombinasi 3. 6 kombinasi 3 dirumuskan dengan 6 faktorial per 6 kurang 3 faktorial kali 3 faktorial. 6 ini kita kali mundur sampai 3, sedangkan 3 yang satu lagi ini kita kalikan mundur juga. Kita coret yang sama, sehingga tinggallah 5 kali 4. Maka ruang sampelnya adalah 20. Untuk kejadian A, itu kita gunakan lebih khusus lagi. 1 kelereng merah dan 2 kelereng biru. Untuk kebanyakan kejadian A itu kita gunakan 1 kelereng merah. Kita akan gunakan kombinasi. Dari 1 kelereng merah ini yang tersedia 2. Kita akan mengambil 1. Maka NA-nya adalah 2 kombinasi 1. Dari 4 kelereng biru yang ini yang akan diambil 2. Maka kita menggunakan kombinasi 4 kombinasi 2. Kita sederhanakan dan kita masukkan rumus kombinasi 2 faktorial per 2 kurang 1 faktorial dikali 1 faktorial. 4 kombinasi 2 itu adalah 4 faktorial per 4 kurang 2 faktorial dikali 2 faktorial. Kita selesaikan, kita kali mundur 2 ini sampai 1. 4 ini kita kali mundur sampai 2, sedangkan 2 lainnya kita kalikan mundur juga. Kita coret yang sama, yang 2 faktorial coret juga. 4 kali 3, 12, dibagi 2, 6. 6 dikali 2, dapatlah 12. Maka banyaknya kejadian, terambilnya 1 kelereng merah dan 2 kelereng biru itu adalah 12. Sehingga, peluang kemungkinan terambilnya 1 kelereng merah dan 1 kelereng merah dan 2 kelereng biru itu adalah NA per NS. NA tadi kita dapat 12, per NS-nya 20, kita perkecil dapatlah 3/5. Ini peluang 1 kejadian. Peluang 1 kejadian, 1 merah dan 2 biru. Kita ingin mencari berapa frekuensi yang akan mungkin terjadi jika kejadian tersebut kita lakukan sebanyak 120 kali. Maka frekuensinya adalah N-nya 120, kita kalikan dengan peluang 1 kejadian tadi adalah 3/5, maka frekuensi harapannya yang kemungkinan terjadi itu sebanyak 72 kali.
Soal yang ketiga. Soal ketiga dengan soal kedua tadi bedanya, kalau soal kedua tadi kita ambil sekaligus 3. Kalau soal nomor 3 ini ada dalam botol 2 kelereng merah dan 4 kelereng biru. Akan diambil 1 kelereng berturut-turut sebanyak 2 kali. Berarti kita disuruh mengambil kelereng itu 2 kelereng tetapi bertahap, bukan sekaligus. Artinya dari 1 botol itu ada 6 kelereng. Yang pertama kita ambil 1 dulu. Kemudian kita ambil 1. Jadi bertahap, tidak langsung. Maka kita tidak menggunakan kombinasi. Kemudian di sini katanya 1 kelereng akan diambil, kemudian kelereng itu tidak dikembalikan. Jika kejadian ini dilakukan sebanyak 90 kali, berapa frekuensi harapan terambilnya? Yang pertama, kelereng pertama merah. Ingat, kalau dia pengambilannya secara bertahap-tahap, maka kita tidak menggunakan kombinasi, tetapi kita menggunakan penghitungan peluang secara bertahap, sesuai dengan urutannya. Soal kita ini urutannya, kita mengambil kelereng merah, berarti kita mencari peluang terambilnya kelereng merah. Banyaknya semua ruang sampel pada botol itu adalah 6, 2 merah, 4 biru. Maka ruang sampelnya adalah 6, kemudian peluang terambilnya kelereng merah itu adalah banyak kejadian merah itu adalah 2, kita bagi dengan ruang sampel keseluruhan yaitu 6, maka peluang terambilnya kelereng merah itu adalah 2/6 atau 1/3. Kemudian di sini dijelaskan bahwa apabila kita sudah mengambil 1 kelereng, maka kelereng tersebut tidak kita kembalikan. Sehingga ruang sampel pada botol ini menjadi berkurang. Dari 6 kita sudah ambil 1, maka ruang sampelnya menjadi 5. Langkah kedua kita mengambil kelereng biru. Kelereng biru itu banyaknya kejadiannya adalah 4. Kita bagi dengan ruang sampelnya menjadi 5 karena tadi sudah diambil 1. Maka peluang terambilnya kelereng kedua biru tanpa pengembalian itu adalah 4/5. Sehingga peluang kejadian keseluruhannya terambil kelereng pertama merah dan kelereng kedua biru itu kita kalikan. Peluang merah itu 1/3, peluang biru itu 4/5, sehingga diperolehlah 4/15. Ini peluang kejadian yang dilakukan sebanyak 1 kali percobaan. Jadi 1 kali percobaan, peluang akan terambilnya kelereng pertama merah dan kelereng kedua biru itu adalah 4/15. Kejadian ini akan kita lakukan sebanyak 90 kali. Maka peluang tadi kita kalikan dengan 90. Sehingga frekuensi yang akan mungkin terjadi itu sebanyak 24 kali dalam pelemparan atau melakukan kegiatan percobaan sebanyak 90 kali. Untuk memahami penjelasan video ini, coba kerjakan soal yang diberikan 6 soal ini. Semoga dapat dikerjakan dengan baik. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.